Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya. Salam olahraga. Salam olahraga. Kembali bersama podcast Koni Sumatera Barat. Bersama saya Andri Maputra sebagai host dari Humas Media Koni Sumatera Barat. Kali ini kita menghadirkan narasumber Bapak Safrizal Bakhtiar selaku Ketua 6 Koni Sumatera Barat dan juga sebagai Ketua perumus Ketua Tim Perumus Petunjuk Teknis Sistem Promosi dan Degradasi Atlet dan Pelatih Sumatera Barat. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terkait dengan hal Perkemah Olahraga Sumatera Barat ini, Pak, kita kan sudah menyelesaikan beberapa agenda kegiatan di 2023, termasuk mengenai Porwil dan berbagai babak kualifikasi. Ini telah menghasilkan beberapa atlet yang meloloskan diri menuju PON 2024, ya, Pak. Jadi hari ini kita menggali lebih dalam bagaimana terkait dengan atlet-atlet binaan kita yang lolos menuju PON. Berkaitan dengan itu, selaku Ketua Tim Perumus Petunjuk Teknis Sistem ini, seperti apa ini, Pak? Terkait dengan promosi dan degradasi atlet dan pelatih juga, ya, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita. Apa yang Pak Putra sampaikan bahwa kita sudah membentuk satu tim penyusunan aturan bagaimana promosi dan degradasi untuk atlet Sumatera Barat yang menjadi bagian atlet PON di tahun 2024. Di mana tim ini merumuskan beberapa kategori yang dibutuhkan atau yang ditetapkan oleh KONI Sumatera Barat. Status sebagai atlet pada PON nanti itu ada dasar kelolosan dari beberapa event yang dilakukan oleh cabang olahraga. Di dalam raker yang sudah kita laksanakan pada tahun 2023, bahwa ketetapan atlet atau pelatih yang lolos pada PON itu yaitu berdasarkan BK PON itu meraih urutan 1 sampai ke 6, yaitu emas, perak, dan terus sampai ke urutan ke-6. Kemudian ditambah dengan Porwil emas, ya, Porwil emas, kemudian BK yang dilakukan oleh cabur berdasarkan zona. Dasar inilah maka tim penyusunan itu membuat kategori apakah atlet ini masih dalam binaan KONI bagi yang sudah terbina sebelumnya ataukah didegradasi. Kami telah menyusun membuat suatu kerangka penetapan atlet dan pelatih PON 21 tahun 2024 nanti itu berdasarkan apa yang sudah kita sepakati pada raker, kemudian ditambah lagi dengan beberapa ketentuan yang dilakukan oleh PB atau PP dalam lolos PON itu. Dasar-dasar ini juga akan menjadi pertimbangan. Ini kami baru hanya merumuskan. Kemudian hasil rumusan ini akan dilakukan rapat pleno. Semacam regulasinya, ya. Nanti ini usulan dari tim bahwa inilah atlet yang lolos yang akan menjadi bagian dari tim Sumatera Barat pada PON nanti. Sejauh ini, Pak, berapa cabur ini, Pak? Udah ada cabur yang lolos untuk sampai dengan saat ini 43 cabur dan 44 menunggu, ada beberapa yang belum ada SK dari PB yang sudah kita lakukan verifikasi terhadap kelolosan ini, ya, sudah 44 lah sampai saat ini. Itu sudah dengan jumlah atletnya selengkap dengan cabur dengan jumlah atlet yang ditetapkan. Penetapan atau jumlah atlet ini kita berkoordinasi dengan bidang data, bidang Waketum 4. Itu mereka sudah mendata tuh sebanyak 351 atlet
Ini pun akan dikaji, akan dibahas, dan akan ditetapkan lagi bersama-sama dengan pimpinan dalam rapat pleno. Itu setelah perumusan, penetapan dan kajian-kajiannya, sosialisasinya ke cabur masing-masing, masih ada tahapan kapan gitu? Dalam terkait promosi dan degradasi ini. Baik, dari usulan tim promosi dan degradasi ini akan dikaji, akan dibahas, kemudian nanti pimpinan akan kita akan melakukan rapat kerja, kemudian akan melakukan pembahasan tentang ketetapan ini, baru nanti setelah keputusan yang kita ambil, dilakukan pendekatan dengan cabur dan memanggil cabur-cabur yang lolos dan yang kemudian mungkin secara SK mereka lolos kuota, tapi akan ada dilakukan pendekatan-pendekatan yang bagaimana tidak merugikan cabur itu sendiri. Ini ada juga, saya baca kita juga kaitannya dengan promosi dan degradasi ini terkait dengan pimpinan dari KONI sendiri, atau mengenai selain persyaratan juga terkait dana pembinaan gitu Pak ya? Jadi kaitannya itu secara detailnya seperti apa itu? Jadi yang kita rumuskan ada promosi dan degradasi ini, itu kaitannya dengan pembinaan, termasuk dana pembinaan yang akan diberikan sesuai SK pemerintah. Sesuaikan SK nanti yang akan kita usulkan ke pemerintah. Itulah dasar dari penetapan atlet ini dibina untuk menjadi atlet bagian PON 2024 nanti. Menarik juga Pak, dari atlet ini kan ada juga yang perorangan dan beregu. Terkait yang beregu seperti itu juga, regulasi promosi dan degradasinya atau dikembalikan ke induk olahraganya, menetapkan mulai dari nol lagi, itu masih yang meloloskan yang dulu. Baik, kita ini ada nomor-nomor atau yang disebut dengan dasar kelolosan itu memang atas namanya, atas by name. Ada yang kalau yang bergu atau bertim ini mungkin bisa kita serahkan kepada caburnya untuk menilai kembali apakah mereka merombak tim dengan memasukkan, mengganti bagi yang sudah tidak layak segala macam, itu kita serahkan kepada cabur. Yang cabur bergu juga ini kaitannya dengan regulasi terbaru mungkin di PON 2024. Ya, betul. Apakah sesuai umurnya juga atau sudah ada aturan nanti di Waketum 2 itu yang akan lebih detail akan menyampaikan dan akan menetapkan juga bagaimana ketetapan seorang atlet itu layak dan tidak, kemudian pengajuan dari cabur kepada KONI, itu disetujui atau dievaluasi oleh bidang Waketum 2 nantinya. Yang penting antara Waketum dan Ketua Umum semuanya merumuskannya, baru dihasilkan regulasinya itu Pak. Benar, ini akan diplenukan setelah didapat satu keputusan bersama, baru pimpinan, ya Ketua KONI lah yang akan menetapkan itu hasil usulan kita. Terkait bidang Bapak sendiri nih Pak, sebagai Waketum 6, seperti apa ini konsolidasinya ke cabur-cabur yang atau bidang-bidang yang di bawah itu? Baik, kalau di Waketum 6 ini kita membidangi sarana prasarana, kemudian kesejahteraan pelaku olahraga serta umum, yaitu supporting lah untuk KONI Sumatera Barat. Di dalam program kita sekarang bagaimana sarana prasarana yang ada seperti GOR bela diri, GOR serbaguna, kemudian area yang ada bagaimana bisa dimanfaatkan, itu kita sudah lakukan beberapa kegiatan. Pertama yaitu merehab dan menata kembali ruang fitness, karena kita harapkan ruang fitness ini bisa dimanfaatkan oleh tim Sumatera Barat, atlet dan pelatih di dalam program menuju PON nanti. Kemudian kita akan menata di GOR bela diri ini, akan memindahkan ring tinju ke GOR serbaguna. Jadi nanti ada ring tinju itu 2 di sana, ring tinju dan ini. Kemudian khusus di bela diri ini akan dipasang karpet
untuk ke semua cabur yang menggunakan sarana prasarana menggunakan karpet. Nah, ini program-program. Kemudian kita juga sudah coba membentuk satu koperasi untuk mendukung bagaimana koperasi ini untuk mensupport kegiatan KONI dan ikut berpartisipasi nanti memudahkan mensejahterakan atlet dan pelatih atau pelaku olahraga di Sumatera Barat. Itu terkait dengan bidang namanya. Jadi program kerja yang 2023 itu support ke 2024. Iya. Melihat tahun 2024 ini sangat banyak sekali kan. Nah, yang akan kita persiapkan itu termasuk menghadapi PON ini sangat dengan waktu yang hanya tinggal 9 bulan, efektif hanya 8 atau 7 bulan. Kita akan mensupporting kegiatan waketum yang akan melaksanakan teknis persiapan tim. Kita sebagai non teknis akan mempersiapkan apa kebutuhan yang diperlukan oleh atlet pelatih pada saat mempersiapkan mencapai pelaksanaan PON nanti sampai di Sumut dan Aceh. Seperti sarana dan prasarana tadi Pak ya, untuk menyiapkan fitness gitu ya, fitness. Kemudian kita juga akan menambahlah peralatan di area gor bela diri itu, sehingga kalau sansa mungkin agak beberapa buah di sekeliling gor sehingga digunakan oleh cabur-cabur. Jadi sekarang kan memang beberapa cabur semuanya mengajukan kadang sansa karena keterbatasan, ya bisa dimanfaatkan satu atau beberapa sansa untuk semua cabur di dalam satu area yang sama gitu. Baik Pak Ade, terima kasih atas penjelasannya selaku tadi ada juga sebagai Ketua Tim Prumus dan Waketum 6 KONI Sumatera Barat. Baik, dapat kita simpulkan dari podcast kita hari ini, untuk kesiapan menuju PON 2024 Sumatera Barat telah merancang beberapa program kerja, diantaranya menyiapkan petunjuk teknis sistem promosi dan degradasi atlet dan pelatih. Ini dirumuskan oleh Pak Adik dan tim, dan itu berkoordinasi dengan seluruh waketum terkait dengan di kepengurusan Sumatera Barat. Nanti setelah ada finalisasinya baru disosialisasikan ke masing-masing induk olahraga untuk dapat dipahami bersama-sama melaksanakan apa yang telah ditetapkan secara bersama di Rakernas. Itu kesimpulan yang kita dapat dari narasumber kita, Bapak Safrizal Bakhtiar, panggil Bapak Adik juga Pak. Selamat Pak. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti di PON 2024 membawa prestasi dan keberhasilan untuk Sumatera Barat. Amin. Terima kasih banyak. Demikianlah podcast kita hari ini, podcast KONI Sumatera Barat dengan Bapak Safrizal Bakhtiar selaku Ketua Tim Prumus Promosi dan Integrasi dan Waketum 6 KONI Sumatera Barat. Semoga kita Sumatera Barat di PON 2024 meraih prestasi yang gemilang dan membanggakan olahraga Haran. Amin. Amin. Salam olahraga jaya. Terima kasih. Ini dia podcast KONI Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya.